Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para penyita iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu taufiknya sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk talab ilmu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan usaha kita pada siang hari ini kita diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, pahala yang bermanfaat dan juga keistiqomahan di atas sunnah Nabi kita Muhammad. Dan insyaallah pada kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul 'Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah, yaitu tentang penjelasan-penjelasan mengenai amalan-amalan sunnah sehari-hari karya Syaikhullah bin Ahmad Al-Furai hafizahullah ta'ala wa iyana, yaitu kita sampai pada bab tentang azkar subah, zikir-zikir pagi. Berkata penulis hafizahullah ta'ala di sini, wa waktu adkar sabah yabda'u min tulu'il fajri. Waktunya untuk membaca zikir pagi itu dimulai semenjak terbitnya fajar. Artinya ketika masuk waktu subuh itu sudah boleh kita membaca zikir pagi. Fa idza adzana al-muadzinu li salatil fajri, apabila muadzin sudah mengumandangkan adzan untuk salat subuh, pada waktu adkar sabah, maka saat itu pula lah telah masuk waktu untuk zikir pagi. Wala syakka anna al-adhkar hisnun hasinun lil abdi fid dunya. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya zikir-zikir ini itu merupakan benteng yang sangat kokoh yang akan menjaga seorang hamba ketika dia mengarungi kehidupan dunianya. Dengan apa? Dengan dikit-dikit ini dia akan terbentengi, ya, khususnya dari segala macam keburukan, kejahatan, ya, khususnya dari kejahatan syaitan, yang mana memang ya baik adab-adab zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada para hamba, itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk melindungi diri dari gangguan syaitan. Ya, syaitan rajim, syaitan yang terkutuk. Ya. Kita lihat semua, misalnya zikir ketika masuk rumah. Ya, kita membaca apa? Bismillah. Ketika mau makan, kita membaca Bismillah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki dia masuk rumah baca Bismillah, mau makan baca Bismillah, maka setan pun mengatakan tidak ada tempat nginap bagi kalian malam ini, tidak ada makan malam. Tapi kalau dia lupa masuk rumah nggak baca Bismillah,
tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir, maka setan pun mengatakan kita mendapatkan tempat menginap pada malam ini. Ketika dia makan lupa baca bismillah, maka setan pun mengatakan kita pun dapat makan malam ya pada malam ini. Begitu pula ketika kita mau masuk kamar mandi, kita membaca bismillah ya, membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki maupun setan wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba dia masuk kamar mandi, maka yang menjadi penghalang antara pandangan setan dengan auratnya anak Adam adalah ucapan bismillah ketika masuk kamar mandi. Begitu pula ketika misalnya hubungan suami istri, maka membaca zikirnya dilindungi dari apa? Dari setan. Apabila diberikan anak, anak itu pun akan terjaga dari gangguan setan. Begitu pula ketika kita keluar rumah membaca zikir yang bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, maka ya setan pun mengatakan ya bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, diberi kecukupan, diberikan perlindungan. Setan pun lari dari jalan orang tersebut. Maka ya dikir-dikir ini adalah memang tujuannya untuk menjaga kita dari kejahatan syaitan khususnya. Makanya berkata penulis ini, wala syakka annal adhkara hisnun hasinun lil 'abdi fid dunya. Tidak diragukan lagi bahwasanya zikir-zikir ya termasuk zikir-zikir pagi petang ini adalah benteng yang kokoh yang menjaga hamba dalam kehidupan dunianya. Makanya jangan sampai kita lepaskan. Jangan sampai kita lupakan. Terus kita dawamkan, kita istiqomahkan. Ya. Setelah sholat subuh, kemudian membaca zikir setelah sholat subuh, kemudian jangan lupa membaca zikir pagi ini. Wa kanzun 'azimun lahu fil akhirah. Dan zikir-zikir ini pun merupakan simpanan pahala yang besar untuknya nanti di akhirat. Ketika seorang hamba dia membaca zikir-zikir ini, dia bisa memperoleh pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang agung ya, untuk nanti menjadi bekal di akhiratnya. Maka jangan kita sepelekan dengan membaca zikir-zikir tersebut. Wa yasayatil kalamu ala waqti adkaris sabah wal masa ibtidaan wa intihaan. Dan insyaallah akan datang pembahasan tentang waktu zikir-zikir pagi dan petang ini, mulai dari awal sampai akhirnya secara lengkap. Fi mabahthi waqtil asr bi'inillahi ta'ala, pada pembahasan tentang waktu asar. Ya, karena kita sekarang ini masih berada di fase waktu subuh. Ya, sebelum subuh sudah kita bahas. Ketika subuh sampai waktu duha, ini sekarang kita sedang berada di dalamnya. Ya, nanti ada waktu duha, waktu duhur, nanti ada waktu asar. Nah, penjelasan mengenai zikir ya pagi dan petang secara tuntas nanti akan dilengkapi pada pembahasan ketika waktu asar. Ya. Adkar sabah wal masa, ya. Adapun zikir-zikir pagi dan petang adalah sebagai berikut. Ya, di sini penulis membawakan beberapa bacaan atau contoh dari zikir-zikir pagi dan petang. Di antaranya yang pertama yaitu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha 10 marratin hina yusbih. Barang siapa yang membacanya 10 kali dia di pagi hari, kutiba lahu biha mi'atu hasanah, ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muya anu biha mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 kesalahan. Wa kanat lahu adli raqabah, dan dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Wa hufidha biha yawma idin hatta yubsiyah, dan dia akan dijaga dari semua keburukan pada hari tersebut sampai sore hari. Wa man
qala misla hadzalika hina yumsi kana lahu mislu dzalika. Dan barang siapa yang membaca di waktu sore, dia pun akan mendapatkan ganjaran seperti di pagi hari. Ya. Mendapatkan 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan, dan dijaga sampai pagi hari. Ya. Berarti kalau kita senantiasa membacanya, pagi membaca, dijaga sampai sore. Kita mau sore lagi dan membaca, dijaga sampai pagi. Terus begitu, akan terus dalam penjagaan. Hanya jangan kita lepaskan hal ini. Itu membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Kemudian bacaan yang kedua atau zikir tadi adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, para pencinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi lailah wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ya, membaca rangkaian zikir tersebut itu ketika sore. Wa idza asbaha, apabila di pagi hari, ya, maka dia membaca seperti itu juga, namun dirubah redaksi pada asbahna. Tadi amsaina, ya, kami masuk di sore hari. Wa amsal mulku, ya, dan kerajaan Allah adalah semua milik Allah. Maka diganti menjadi asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, kita masuk di pagi hari, dan pada pagi hari semua kerajaan adalah milik Allah. Ya. Kemudian juga dirubah redaksi ketika tadi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah. Ya, saya memohon kebaikan pada malam ini, diganti kalau pagi hari membaca as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Saya meminta kebaikan pada hari ini, pada siang ini. Wa khaira ma ba'da, dan kebaikan setelahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum, dan aku berlindung dari keburukan pada hari ini dan keburukan setelahnya. Ya. Maka ini adalah bacaan yang kedua. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu membaca Sayyidul Istighfar, ya, penghulunya bacaan istighfar, yaitu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Apa keutamanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang membacanya di waktu siang hari, muqinan biha, dia yakin, ya, dia pahami, dia yakini dengan hatinya. Famata min yaumihi qabla an yumsiya, ternyata meninggal pada hari tersebut sebelum masuk sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penduduk surga. Wa man qalah minal laili wa huwa muqinun biha, dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dengan keyakinan, ini syaratnya harus yakin, makanya harus dipahami, ya. Famata qabla an, ternyata meninggal dunia sebelum masuk pagi hari di malam tersebut, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan kita sepelekan ini. Ya, Sayyidul Istighfar kita baca pagi dan sore. Pagi setelah sholat subuh, baca zikir setelah sholat, kemudian masuk kepada bacaan zikir pagi dan petang. Usahakan jangan lupa diistiqomahkan agar terus mendapat penjagaan dan
Tadi, kalaupun meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fahuwa min ahlil jannah. Itu kan dambaan kita. Meninggal, masuk penghuni surga, husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Maka jangan lepaskan dzikir-dzikir ini. Ya, diantaranya adalah sayyidul istighfar ini. Ya. Kemudian yang keempat, idza asbaha ahadukum falyaqul. Ya, ketika kalian masuk di pagi hari, maka hendaknya dia mengucapkan dzikir ini, yaitu membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa falyaqul, kalau di sore hari, ya, dia membacanya Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya, jadi dibalik, diganti. Ya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Tirmizi dan yang lainnya. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian bacaan zikir selanjutnya, yaitu membaca Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaib wasyahadah, la ilaha illa anta, rabba kulli syai'in wa malikah, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta majjaka. Bacalah zikir ini ketika kamu masuk di pagi hari, ketika kamu masuk di sore hari, dan ketika kamu mau pergi tidur. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu qala, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Wahai Rasulullah, tolong perintahkan kepadaku, ajarkan kepadaku dengan bacaan kalimat-kalimat zikir yang aku ucapkan setiap kali pagi hari dan setiap kali aku masuk di sore hari. Fa'allamahu dzikr sabiq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir tadi. Ya, zikir yang barusan telah kita baca. Wal hadis rawahu aidan al-Bukhari rahimallahu fil adab al-mufrad, dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Kemudian bacaan yang ke-6, yaitu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah. Tidaklah ada seorang hamba yang dia mengucapkan pada pagi hari setiap harinya dan di sore setiap malamnya, dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, sebanyak 3 kali pagi, ya, setiap hari, sore setiap malam, ya, membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada yang bisa membahayakan dirinya, apapun juga. Ya. Maka kita baca ini, penjagaan baik itu dari, ya, penyakit, dari kejahatan manusia, ya, pencuri, perampok, atau kejahatan jin, atau kejahatan sihir, santet, teluh, ya, hipnotis dan lain sebagainya, macam-macam kejahatan. Ya. Maka jangan lupa, ini benteng yang kokoh. Ya, baca. Kebanyakan manusia malah justru lalai. Padahal dikit-dikit ini sangat besar keutamaannya, pahalanya besar, penjagaan juga kuat. Ya, kita juga ingat
ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tambah keimanan kita tambah kokoh. Ya. Maka jangan sampai lepas dikir-dikir pagi. Ya, apalagi dikir-dikir ini semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang justru membaca qomat kamit, bacaan-bacaan yang tidak ada sumbernya dari hadis yang sahih. Ya. Gak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaknya kita mengikuti yang otentik dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh beliau, dipraktekkan oleh beliau, diajarkan kepada umatnya. Ya. Kepada para sahabat, diamalkan oleh para sahabat, dihafal, disampaikan kepada murid-murid para tabi'in itu dihafal oleh para ahli hadis sampai kepada kita. Jelas sanadnya. Ya. Bisa kita bertanggungjawabkan otentik sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita mencari amalan-amalan qomat kamit bacaan tidak jelas. Mungkin ada sedikit ya betul-betul dikir, namun tidak jelas dari siapa itu. Ya. Maka hendaknya kita apa? Amalkan dikit-dikit ini para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbih wa hina yumsi salata marrat. Tidaklah seorang hamba muslim dia membaca zikir ini setiap kali di pagi hari dan di sore hari sebanyak 3 kali. Setiap pagi dan sore 3 kali. Yaitu membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Barang siapa membaca tadi 3 kali ya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, melainkan pasti Allah akan meridhoi dia pada hari kiamat nanti. Hakkan Allah. Maka ini menjadi jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk meridhoi dia nanti pada hari kiamat. Karena kita meridho Allah sebagai Rabb kita, maka kita enggak menyembah kecuali kepada Allah. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita, maka kita pun berdoa hanya kepada Allah. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita, maka kita pun hanya sujud kepada Allah. Kita ridho kepada Allah sebagai Rabb kita, maka kita pun menyembelih hanya untuk Allah. Menyerahkan nasib kita semuanya hanya kepada Allah. Menyerahkan rezeki kita, ya, jodoh kita, kesembuhan kita dari penyakit dan segala macamnya, ya, baik manfaat maupun kita serahkan kepada Allahul Ahadus Samad. Kita ridho, ya. Jangan sampai kita nggak ridho, kita malah berdoa kepada batu keramat, kita gantungan nasib kita, ya, takut kualat kepada, ya, pohon keramat, pada keris keramat, kuburan keramat, ya, hewan keramat dan lain sebagainya. Nah, kita qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna sholati, salat saya, wa nusuki, sembelihan saya, artinya semua amal ibadah saya, wa mahyaya wa mamati, hidup mati saya, seluruh nasib, ya, rezeki, jodoh, anak, sehat, semua lillahi rabbil alamin. Semuanya milik Allah, semuanya hanya untuk Allah, Rabb semesta alam ini. Jangan serahkan ibadah kita kepada selain Allah. Ada orang yang sujud kepada selain Allah. Ada juga yang berdoa kepada selain Allah. Yang diseru bukan Allah, bukan Allahumma, bukan ya Rahman, bukan ya Rahim, tapi memanggil nama orang, ya, memanggil nama jin, memanggil nama selain Allah. Panggil Allah semata. Ya Allah, ya Rahman. Ya. Jangan seru selainnya. Setinggi apapun makhluk itu, sehebat apapun, dia hanyalah makhluk yang butuh Allah. Sama-sama butuh Allah. Maka kita minta langsung. Fa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta langsung minta Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau butuh pertolongan langsung minta tolong sama Allah. Ya. Baik qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika Rabb kalian berkata, ud'uni, doa langsung sama aku akan jawab doa kalian. Gak perlu perantara, minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita sebagai hamba. Serahkan semua ibadah dan nasib hidup kita ini
Serahkan hanya kepada Allah. Jangan menyerahkan nasib kepada bintang-bintang, ramalan-ramalan. Menyerahkan nasib kepada dukun-dukun paranormal, gak jelas. Menyerahkan nasib kita kepada hewan-hewan. Mendengar suara hewan takut, mendengar kucing hitam takut, melihat pohon takut, ya, batu kuburan takut. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Berlindung hanya kepada Allah, bertawakal bergantung hanya kepada Allah. Sakit, minta kesembuhan kepada Allah, berobat dengan cara yang baik. Ya. Tidak perlu datang ke dukun, meminta pertolongan jin. Maka ini ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Wabil Islami dina, ridho Islam sebagai agamanya. Dia bangga sebagai seorang muslim, dia tampakkan itu. Dia tidak malu, dia baca Quran, dia ucapkan salam. Dia memakai jilbab menutup aurat. Menampakkan ke Islam. Dia ridho dengan Islam ini. Dia amalkan semua perintah-perintah Allah. Ya. Dia berangkat ke masjid, hidupkan syiar-syiar Allah. Dia bertakbir. Ya. Dia sholat, dia zakat, dia sholat id, dia puasa di Ramadan. Bangga Islam sebagai agamanya, tidak malu. Dan dia pertahankan Islam itu karena dia ridho Islam ini adalah agama saya. Dan Muhammad, ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Dia ikuti sunnahnya, dia tiru suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Tinggal ikuti saja. Tidak perlu belok kanan kiri. Di mana Rasul melangkah kita ikuti, di mana beliau berhenti kita berhenti. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Itu yang dilakukan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah. Dan kita pun mengikutinya. Ya, sebagai para salafiyin yang mengikuti para salafus salih. Ikuti kemana mereka berjalan berdasarkan tuntunan wahyu. Ada hadisnya, Al-Quran, ada sunnah yang sahih, hadisnya yang sahih, dengan sesuai dengan pemahaman orang-orang soleh tersebut. Tinggal mengikuti saja, tidak perlu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini ridho Muhammad sebagai nabinya, ridho kepada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi dirinya. Dia ikuti itu sunnahnya, ya, bukan justru membenci sunnah, memerangi sunnah, dan menghidupkan kebidahan-kebidahan. Karena lawannya sunnah adalah bidah, maka kita jauhkan sejauh-jauhnya. Maka qanifillah wa akhwatifiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang dia membaca ini, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, pagi 3 kali, sore 3 kali, ya, melainkan haqqan 'alallahi an yurdiyahu yaumil qiyamah, jaminan Allah untuk meridai dirinya pada hari kiamat. Kita semua mencari ridha Allah. Apa yang kita cari dunia ini selain ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka kita jangan lupa lepaskan dzikir ini dan kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Barang siapa yang dia ridho Allah sebagai Rabbnya, hanya beribadah, menyembah, menyerahkan hidup matinya hanya kepada Allah. Wabil islami dina, barang siapa yang ridho Islam sebagai agamanya, ya, dia benar-benar tahu inilah satu-satunya agama yang ridho Allah. Bukan semua agama sama, semua agama boleh, enggak. Islamlah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabi Muhammadin nabiyya, dan dia yakin, dia ridho kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang diutus bagi umat ini.
ridho dengan seluruh apa yang dibawa oleh beliau, Al-Quran dan Sunnah, maka wajabat tahul jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi jangan kita lepaskan ini, ya, zikir ini. Selanjutnya zikir selanjutnya yang ke-8 di antara zikir pagi dan petang. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' haulai da'awat hina yusbihu hina yumsi. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bacaan-bacaan berikut ini, baik ketika beliau di pagi hari maupun sore hari, selalu dibaca sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwal afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi adamatika an ugtala min tahti. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ini zikir nggak pernah dilewatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi dan sore hari. Itu memohon apa? Al-afiyah, penjagaan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Maka ini pun hendaknya kita baca, ya, karena kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, ya. Kemudian yang ke-9 yaitu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Membaca apa? A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Wa akhraja Muslim fi sahih, dan Imam Muslim mengeluarkan di dalam sahihnya dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya beliau pernah berkata, Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Man nazala manzilan sumaqal, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia membaca kalimat-kalimat berikut ini, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaq dari kejahatan apa-apa yang Allah telah ciptakan. Jadi kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca ini, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan dirinya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Nah, ini perlindungan yang kokoh, agar dijaga dari makhluk Allah, apa saja makhluk, manusia, hewan berbisa, hewan buas, ya, penjahat, jin, santet, sihir, dan lain sebagainya. Ya. Maka kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah, pencipta semua makhluk ini, pencipta jin, hewan, pencipta kita. Maka tidak ada yang bisa membahayakan dirinya. Ya, hadis riwayat Muslim yang sahih, di dalam sahihnya. Kemudian yang ke-10, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk di pagi hari, beliau membaca zikir ini, Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Apabila di sore hari, beliau juga membaca, diganti tadi awalnya, kalau awalnya asbahna ala fitratil Islam, maka diganti menjadi amsayna ala fitratil Islam. Asbahna diganti menjadi amsayna, seterusnya sama. Ya.
Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya yang ke-11, yaitu membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha mengurus segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, aku beristighosah. Nah, ini istighosahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca doa ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha mengurus segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku beristighosah. Minta tolong, istighosah itu artinya. Ya. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku seluruhnya. Ya. Urusan agama, urusan dunia, urusan keluarga, urusan kantor, minta sama perbaiki semua urusanku. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan bebankan kepada diriku sendiri meskipun satu kejap mata saja nggak bisa. Ya. Semua urusan kita ini Allah semua yang sudah mengatur, Allah semua yang mengaturnya. Ya, meskipun kita kuat, kita berkuasa, kita apa, kalau Allah menginginkan hancur semua urusan kita, hancur. Ya. Apalagi urusan agama, maka kita minta sama Allah, kita minta tolong sama Allah agar semua urusan kita ditata, ya, agar nanti masuk surga dengan mudah. Karena nggak mungkin itu diserahkan kepada kita satu kejap mata saja. Ya. Bayangkan kalau ya tubuh kita ini saja diserahkan kepada kita sendiri urusannya, bagaimana? Jantung bagaimana kita bisa menggerakkan sendiri? Mata ini saya kalau kedip, kemudian Allah ya nggak bisa membuka, sudah. Bagaimana kita mau membuka mata kita ini? Satu kedip mata sih kita nggak sanggup. Ya, maka kita senantiasa bergantung sama Allah. Jangan bergantung dengan kekuasaan kita, kesombongan kita. Saya punya banyak simpanan, ya, di bank saya punya banyak harta, saya punya banyak channel, kekuasaan saya tanpa batas. Semua itu bisa hancur. Gak bisa manusia melawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa, kalah kita. Gak bisa kita menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Lemah kita. Maka kita minta jangan sampai kita dibebankan kepada diri kita sendiri meskipun satu kejap mata saja jalan. Ini mengingatkan kita agar kita tidak sombong sebagai hamba ini. Kita gak bisa apa-apa. Ya. Jadi itu baca. Kemudian yang terakhir di sini dibawakan oleh penulis yang ke-12. Man qala idza asbaha wa idza amsa. Barang siapa yang membaca zikir ini baik ketika pagi hari ataupun sore hari, membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, kafallahu ma ahammah, maka Allah akan mencukupi hal-hal yang memberatkan dirinya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Darda. Ya. Dan yang merajih bahwasanya hadis ini adalah mauquf. Namun para perawinya adalah thiqat. Ya. Namun dia memiliki hukum seperti hukum hadis yang marfu. Ya. Memiliki hukum seperti hadis yang marfu dari sahabat Abu Darda. Ya. Maka di sini wanifillah rahimahullah, inilah ya di antara bacaan-bacaan zikir. Untuk lebih lengkapnya ya antum sekalian mungkin bisa melihat di ya buku-buku khusus zikir pagi dan petang ya milik para asatidz kita. Ya. Di antaranya ada buku doa wirid milik ya Ustadz Yazid bin Abdul Jawas hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Begitu pula buku milik guru kami ya Ustadz kami yang tercinta Ustadz Mubarak Muallim hafizallahu ta'ala wa ra'ah wassajadah kutah ya. Dan juga ya kitab-kitab lainnya yang berisi tentang ya khususnya yang sudah yang sudah
terpilih dari hadis-hadis yang sahih. Ya, sehingga kita bisa tenang ketika mengamalkan karena berdasarkan hadis yang sahih. Ya. Maka ini adalah sangat-sangat disarankan, ya, karena sekali lagi inilah benteng yang kokoh penjagaan untuk kita di dunia. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi simpanan kita nanti di akhirat, pahala yang demikian besarnya. Ya. Jadi ini adalah tentang dzikir pagi. Maka dengan ini pembahasan mengenai waktu yang kedua, yaitu waktu subuh, selesailah dengan ini. Amalan-amalan sunnah di waktu subuh selesai, karena kita sudah pada pembahasan yang pertama adalah sebelum subuh, ketika bangun tidur, ya, sampai menjelang masuk waktu subuh. Nah, ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua yaitu mulai dari masuknya waktu subuh, adzan subuh, sampai terbitnya matahari. Ya, berakhir waktu subuh, maka pindah masuk ke waktu duha. Ya. Maka setelah ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah ketika waktu duha. Tsalitsan waktu duha. Bab yang ketiga yaitu tentang sunnah-sunnah pada waktu duha. Berkata penulis hafizallahu ta'ala wa iyana, yusannu fi waqti duha an yusalliyal abdu salat duha. Disunahkan pada waktu duha agar seorang hamba dia melaksanakan salat duha. Ya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Ada 3 perkara yang diwanti-wanti dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah agar diamalkan dan dijaga 3 amalan ini. Ya. Apa saja 3 amalan ini? Yang pertama, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Di bulan ada 29, 30 hari. Itu paling tidak 3 hari kita berpuasa. Boleh hari apa saja. Ya. Boleh hari ini. Ya, silakan pilih bebas. Ya. Juga yang paling utama adalah 3 hari di tengah bulan. Ya, tanggal 13, 14, 15 itu ayyamul bid. Ya. Nah, ini boleh. Makanya kata Abu Hurairah tadi, kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau berwasiat kepadaku 3. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Warak'atai duha, dan 2 rakaat salat duha. Ini syahidnya. Amalan yang ketiga, wa an ucira qabla an anam, dan saya witirnya sebelum tidur. Jadi diwasiatkan kepada Abu Hurairah agar witir sebelum tidur. Para ulama menjelaskan kenapa kok diwasiatkan Abu Hurairah kamu witir sebelum tidur ya setiap malam gitu. Karena Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang beliau senang hadis, ya, pencatat penghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang beliau itu sampai malam masih sibuk dengan hadis-hadis yang beliau dengarkan seharian itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkadang tidurnya itu agak malam. Ya. Maka seperti ini boleh begadang karena ilmu, karena manfaat, boleh. Ya. Yang dibenci adalah ketika begadang tanpa maslahat, tanpa ada manfaat sama sekali. Ya. Maka dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah, engkau witirlah sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau tidurnya itu malam, biasanya bangunnya pun akan kesiangan. Daripada mepet atau bahkan tidak sempat, ya, sudah masuk subuh, maka saat itu diwasiatkan agar witir sebelum tidur. Maksudnya witir sebelum tidur bagaimana? Ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, kita kan tarawih, ya kan sebelum tidur. Ya, setelah salat isya, salat tarawih, ya. Jadi kita tidur, bangun, ya seperti itu. Maka apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini boleh kita lanjutkan. Ya. Kita salat isya, ba'diyah isya, kemudian kita salat malam. Ya. Boleh 1, 3, 5, 7, silakan. Ya. Kemudian apakah nanti malamnya masih boleh tahajud lagi kalau misalnya terbangun malam ini?
Ya, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang rajih adalah boleh. Boleh ketika kita di malam hari, kemudian kita pun kembali melaksanakan sholat tahajud. Tetapi kalau sudah witir sebelum tidur, maka ketika malam tidak usah witir lagi. Ya. Karena Nabi SAW melarang la witrani filani, tidak boleh 2 sholat witir dalam satu malam. Ya. Jadi ketika sudah, misalnya kita sudah witir sebelum tidur, lah 1, 3, 5, ya. Maka ketika bangun lagi di malam hari, maka kita sholatnya adalah genap 2, 2, 2, 2, terus begitu. Maka ini adalah apa yang bisa kita lakukan tadi. Dan ini untuk dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan tadi. Karena ketika kita di bulan Ramadan, ya, kita ini kan dilatih oleh Allah puasa 30 hari, sholat tarawih tiap malam. Ini kita lanjutkan, kita istiqomahkan setelah di luar bulan Ramadan, yaitu dengan apa? Puasa 3 hari setiap bulan, sholat witir sebelum tidur, boleh. Ya. Meskipun yang lebih utama untuk sholat witir adalah diakhirkan, karena Nabi SAW pernah bersabda, ij'alu akhir sholatikum bil laili witran, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari itu witir. Jadi memang kita dianjurkan itu kalau bisa yang terakhir penutupnya adalah witir, ya, di akhir malam. Ya. Tapi kalau karena satu hal, ya, maka boleh. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, mata tutir?" Wahai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Maka Abu Bakar menjawab, "Fi awalil lail." Saya witirnya ya Rasulullah di awal malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Umar, mata tutir?" Umar, kamu witirnya kapan? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menjawab, "Saya witirnya di akhir malam." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, akhadtaha bil wathika, engkau mengambilnya dengan kehati-hatian. Ya Umar, akhadtahu bil quwwah, engkau mengambilnya dengan kekuatan." Nanti dua-duanya boleh. Ya. Dan sekali lagi, witir di awal malam bukan berarti gua nggak pernah tahajud, enggak. Boleh. Ya, ketika kita sudah witir di awal malam, kemudian malam tahajud lagi, maka tidak mengapa. Ya, dan syahid dari hadis ini yaitu adalah bahwasannya dianjurkan untuk sholat duha minimal 2 rakaat, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah tadi. Ya. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, masih penjelasan tentang sholat duha ini, ya, yaitu khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sholat duha ini, ya, karena sini khilafnya panjang sekali disebutkan, ya. Jadi disebutkan ada 4 pendapat, ya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Maka tetaplah kita bersemangat. Tutuplah Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Perbanyak zikir, perbanyak doa, apa saja amal saleh yang bisa kita lakukan, lakukan. Bisa bersedekah, sedekah. Ya. Dengan mudah melalui, ya, ATM atau dengan mobile banking, sedekah, manfaatkan, karena bulan Ramadan ini, ya, setiap detiknya itu tetap lebih berharga daripada detik-detik di luar bulan Ramadan, jauh lebih berharga. Maka kita manfaatkan, ya, waktu-waktu yang tersisa dalam hitungan jam saja, ya, tetap ayo kita semangat. Kita tutup dengan manis, kita tutup dengan doa yang ikhlas tulus, kita tutup dengan amal saleh. Dan mudah-mudahan setelah nanti keluar dari bulan Ramadan, kita keluar dalam keadaan telah terhapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu, telah terbebaskan tubuh-tubuh kita ini dari adab api neraka, dan mudah-mudahan kita telah diberikan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan di malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sadaqatina wa jami' a'malina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.